Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Di pertemuan yang lalu, kita sudah lihat bagaimana Allah melalui Tuhan Yesus itu sudah mengaruniakan hidup kekal kepada manusia. Dan kemudian bagaimana Allah memberikan hidup kekal kepada manusia? Bapak Ibu silahkan mengingat salib. Ya. Dan di kayu salib, itu Yesus bertindak sebagai Raja Penyelamat. Dan kemudian di dalam perjanjian baru kita menemukan bagaimana ini Tuhan Yesus, perjanjian baru memberikan penjelasan tentang makna kematian Yesus di kayu salib. Yang pertama, Yesus itu menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh manusia yang berdosa. Kita ingat bacaannya diambil dari Yesaya bab 52 dan 53, dan ini dibacakan nanti di Jumat Agung. Jadi kalau kali ini Bapak Ibu belajar dan kemudian untuk sementara tidak mengikuti jalan salib, kita punya cara, kita lakukan ini dulu dengan tujuan apa? Supaya bisa ikut merayakan rangkaian perayaan Paskah dengan lebih sungguh-sungguh. Nah, di dalam kitab Nabi Yesaya, dan ini kemudian digunakan untuk menjelaskan kematian Yesus, Yesus adalah hamba Tuhan yang benar, yang tidak berdosa, tetapi menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh manusia yang berdosa. Dan karena hukumannya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, maka manusia dianggap tidak berdosa, dan karena itu dipandang layak untuk tinggal bersama dengan Allah di surga. Kemudian yang kedua, ini harus mulai dari kitab Imamat tentang korban penghapus dosa, dan kemudian juga tentang ini korban atau hari raya pendamaian yang disampaikan di Imamat bab 16. Nah, apa yang disampaikan di dalam kitab Imamat bab 16 itu digunakan oleh penulis surat Ibrani untuk memberikan penjelasan tentang makna kematian Yesus. Di kayu salib, Yesus mempersembahkan diri sebagai korban penghapus dosa. Dia mencurahkan darahnya untuk korban pendamaian, sehingga manusia yang berdosa ini dibersihkan dari segala noda, dosa, dan kenajisan, sehingga manusia juga dipandang layak untuk tinggal bersama dengan Allah. Dan pada prinsipnya, keselamatan itu masuk dalam kehidupan kekal, itu adalah karunia, pemberian cuma-cuma dari Allah, dan bukan upah, bukan ganjaran, bukan pahala. Dan dalam hal ini, Bapak Ibu, silahkan mengingat juga perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Para pengikut Yesus itu diumpamakan sebagai orang-orang yang masuk kebun jam 5 sore, yang menerima 1 dinar bukan sebagai upah, melainkan sebagai wujud kemurahan hati dari pemilik kebun anggur. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam rangkaian keseluruhan pembelajaran kita, Bapak Ibu, silahkan mengingat ini lagi. Allah itu sudah mengasihi manusia. Ya, sudah mengasihi manusia. Bagaimana Allah mengasihi manusia? Allah menghendaki manusia yang berdosa itu tinggal dalam kebahagiaan yang abadi di surga. Nah, supaya manusia yang berdosa itu bisa masuk dalam kerajaan yang abadi di surga, maka yang kemudian dilakukan oleh Bapa adalah mengaruniakan anaknya, Yesus, mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Nah, kemudian ingat lagi apa yang disampaikan di dalam Yohanes bab 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sudah mengaruniakan hidup yang kekal melalui Yesus. Kalau mau menerimanya, yang diperlukan adalah percaya kepada Yesus. Nah, orang yang percaya itu tidak bisa hanya menyampaikan kepercayaannya dengan kata-kata. Yang percaya kepada Yesus akan masuk surga, gitu ya. Tapi kalau yang percaya itu cuma mulutnya mengatakan aku percaya, jangan-jangan nanti yang masuk surga juga cuma mulutnya saja nanti. Yang lain ditinggalin, cuma mulutnya yang sampai ke surga. Nah, orang yang percaya mewujudkan kepercayaan di dalam sikap, di dalam tindakan. Bapak Ibu silahkan mengingat apa yang disampaikan dalam surat Yakobus yang seringkali dikutip di antara umat Katolik. Iman tanpa perbuatan mati. Nah, pertanyaannya sederhana. Jadi perbuatan yang mengungkapkan iman itu yang mana? Perbuatan yang dimaksudkan yaitu bisa dipahami sama dengan hidup menurut yang dikehendaki oleh Allah. Perbuatan yang mengungkapkan iman atau hidup menurut kehendak Allah itu terungkap dalam 3 hal. Yang pertama itu mengasihi Allah yang hadir dalam diri sesama. Kemudian yang kedua, melawan kecenderungan kepada dosa. Dan yang ketiga, membina relasi dengan Allah. Nah, 2 poin pertama ini yang akan kita bicarakan malam hari ini. Jadi yang pertama itu mengasihi Allah yang hadir dalam diri sesama. Dan yang kedua, bagaimana melawan kecenderungan kepada dosa. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita lihat yang pertama dulu ya. Kalau memang orang percaya kepada Allah, maka orang akan mengasihi Allah yang hadir dalam diri sesama. Itu poinnya. Nah, sekarang begini dulu. Perintah untuk mengasihi itu merupakan perintah yang seringkali menjadi apa menyebutnya ya, kebanggaan di antara para pengikut Yesus gitu. Pengikut Yesus mengasihi gitu. Tapi kemudian Bapak Ibu silahkan mau jawab dengan kata, mau jawab dalam hati juga boleh. Pernah nggak mengeluh dan mengatakan mengasihi itu berat, sulit? Oh, nggak pernah. 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 Kemudian sekarang begini, Bapak Ibu sebenarnya mendapat perintah mengasihi itu dari siapa? Yesus. Kalau saya mendapatkan pesan dari orang yang saya hormati, saya akan perhatikan pesan itu sungguh-sungguh. Benar apa enggak? Benar. Kalau pesan itu dari Tuhan Yesus, layak enggak saya mengatakan mengasihi itu berat? Tuhan, saya tahu Engkau memberikan perintah kepadaku untuk mengasihi. Tapi Tuhan, ternyata mengasihi itu berat. Berani ngomong begitu sama Tuhan Yesus? Ya, bukan kalau berat apa-apa. sebetulnya. Susah. Kenapa? Bukan berat sebetulnya, tapi susah. Bukan berat, tapi susah. Iya. Nanti Karena Bapak Ibu, pertanyaan yang lebih serius. Ketika Bapak Ibu, ketika kita mengatakan mengasihi itu berat, mengasihi itu susah, Bapak Ibu waktu itu merasa sedang sendirian atau bersama Tuhan? Sendirian. Sendirian kan ya. Iya. Kemudian ketika mengasihi itu berat atau susah, Bapak Ibu merasa akan melakukannya dengan kemampuan sendiri atau dengan kemampuan yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Kemampuan yang dari Roh Kudus.
Jadi saya dapat kekuatan dari Roh Kudus, tapi saya mengatakan berat, susah. Sendiri, Pak. Lain, enggak. Nah, ketika saya mengatakan berat, sulit mengasihi, biasanya begitu. Saya merasa sendirian dan saya harus melakukannya dengan kekuatan saya sendiri gitu. Nah, sekarang begini dulu. Bapak Ibu, sekarang tolong membuka Injil Yohanes ya. Yohanes bab 14. Lihat ke ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi Kalau aku, kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Nah, ini kalimat yang penting kan ya. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintahku. Nah, perintah Yesus itu yang mana? Bapak Ibu, silahkan ke ayat bab 15 ayat 12. inilah Yohanes 5. perintahku, Ya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu sudah menyampaikan perintah ini di bab 13. Silakan Bapak Ibu pindah ke Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tandanya apa? Murid-murid Yesus itu Jikalau saling mengasihi. saling mengasihi. Kalau saling berantem, enggak tahu itu murid siapa jadinya ya. Kemudian lihat di ayat 34. Perintah untuk mengasihi di ayat ini dan kemudian yang di bab 15 tadi itu adalah perintah baru. Ya. Ini perintah baru. Perintah yang lama yang mana? Bapak Ibu, pindah lagi ya Bapak Ibu. Jadi benar-benar Bapak Ibu harus buka teks Alkitab dan baca. Enggak apa-apa, baca berseliweran saya enggak bingung. Yang penting Bapak Ibu melihat teks kitab suci dan membacanya. Itu yang jauh lebih penting. Sekarang Bapak Ibu silahkan pindah ke Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Matius 22 34 sampai dengan 40. Hukum yang terutama. Ya, Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. stop dulu. Bapak Ibu perhatikan siapa yang bertanya. Yang bertanya itu siapa? Ahli Seorang Taurat. Farisi. Orang Farisi. Dan lebih khusus lagi dia ahli Taurat. Bapak Ibu boleh mengatakan begini, ahli Taurat itu gurunya orang-orang Farisi. Jadi di antara orang-orang Farisi itu ada orang-orang pinternya, ada guru-gurunya, dan mereka itu adalah ahli-ahli Taurat. Baik, sekarang Bapak Ibu lihat pertanyaannya apa?
pertanyaan yang diajukan oleh ahli Taurat ini. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, perhatikan hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat. Yang bertanya itu ahli Taurat, yang ditanya tentang Taurat. Jadi bukan seseorang bertanya kepada ahli Taurat tentang hukum Taurat ya. Ini kebalik. Ahli Taurat bertanya tentang Taurat. Hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Jawaban Yesus bagaimana? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, yang kedua, lanjutkan dulu Ibu. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perhatikan kalimat terakhir. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum terutama yang kedua tadi, kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, di Alkitab, halaman bawah scrolling bawah, Bapak Ibu cari ayat referensinya. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri tadi ayat berapa? Kasihilah sesamamu tadi ayat berapa? Kalau di teks. 39. 39. Bapak Ibu lihat di bagian paling bawah tulisan kecil-kecil itu, ayat 39 itu mengacu ke kitab apa? Ulangan Imamat 19. Imamat. Nah, yang Imamat. Ibu perhatikan yang Imamat ayat 39 itu ke Imamat 19 ayat 18 kan ya? Iya. Nah, Bapak Ibu periksa. Dibuka teksnya Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Ya, Ibu tinggal baca di bawah itu. Nggak usah dihafal, ada di situ kok. Janganlah Imamat engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Baik, sekarang Bapak Ibu lihat ya, Bapak Ibu sedang berhadapan dengan hukum Taurat ini. Kejadian sampai dengan Ulangan, itu adalah kitab Taurat ya. Dan Bapak Ibu sedang berhadapan dengan hukum Taurat. Dalam kitab Imamat 19 ayat 18, Bapak Ibu dengar dan baca sendiri, sudah ada peringatan untuk tidak menaruh dendam, untuk tidak menuntut balas. Ya, kemudian di situ juga dikatakan, melainkan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu, ada nih kalau yang belum belajar gitu ya, ada yang menganggap perintah kasih itu pertama kali diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ternyata di dalam hukum Taurat, perintah untuk mengasihi itu sudah jelas. Kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, dan di Matius 22 tadi Tuhan Yesus hanya mengutip kitab Imamat. Nah, bukan Tuhan Yesus yang pertama kali mengajarkan kasih. Nah, ingat sekarang Injil Yohanes tadi yang bab 13, yang bab 15. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu kasihi sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Bapak Ibu, yang lama ya, yang lama yang ada di Taurat, kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri.
perintah barunya Tuhan Yesus, kasihi sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Jelas kan perbedaannya? Nah, kalau kita amati lebih lanjut, di mana letak kebaruan perintah Yesus? Dalam dua hal. Perintah Yesus itu menjadi baru. Memberi contoh. Pertama, motivasi. Motivasi ya. Di Taurat, motivasinya kalau kamu atau karena kamu mengasihi dirimu sendiri, maka kamu pun akan mengasihi sesamamu. Hukum Taurat juga bahkan bisa diringkas, apa yang kamu tidak senang jangan lakukan kepada sesamamu. Karena aku mengasihi diriku, maka aku bisa mengasihi orang lain. Dalam perintah baru Tuhan Yesus, motivasinya berbeda. Karena Tuhan sudah mengasihi kamu, maka kamu pun mengasihi sesamamu. Itu motivasi untuk mengasihinya berbeda. Nah, kemudian yang kedua, ukuran dalam mengasihi. Jadi kalau di perintah yang ada di Taurat, di perintah yang lama, ukuran untuk mengasihi sesama itu adalah kasih kepada diri sendiri. Sebesar aku mengasihi diriku sendiri, sebesar itulah aku bisa mengasihi sesamaku. Nah, Tuhan Yesus memberikan perintah yang baru, ukurannya beda. Sebesar aku mengasihi kamu. Nah, sebesar itulah kamu harus mengasihi sesama. Bapak Ibu, dengarkan dulu apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam teks ya. Jangan dikomplain dulu. Jangan dikomplain dulu. Masa begitu? Bapak Ibu lihat, dengar sendiri apa yang baca sendiri, dengar sendiri yang dikatakan Tuhan di dalam teks kitab suci. Tugas saya bukan mengganti Tuhan Yesus, sudah pasti bukan. Menemani Bapak Ibu untuk membaca teks kitab suci. Nah, sekarang Bapak Ibu kembali ke Injil Yohanes yang bab 15 tadi. Tapi sekarang lihat ke ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini Tuhan Yesus sedang ngajarin orang, ngomongin orang, membicarakan orang lain, atau Tuhan Yesus sedang berbicara tentang dirinya sendiri? Dirinya sendiri. Bapak Ibu sudah lihat di pertemuan yang sebelumnya. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tujuannya untuk apa? Supaya manusia bisa hidup selamanya. Nah, sekarang kalau kembali kita bicara tentang perintah yang baru. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus mengasihi sesamamu. Bagaimana Yesus mengasihi aku? Yesus mengasihi aku dengan memberikan nyawanya. Nah, kasih seperti itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tidak semua orang, Bapak Ibu, pernah mendapatkan kesempatan untuk mengasihi seperti Tuhan Yesus. Saya bicara kesempatan ya. Saya yakin Bapak Ibu juga belum mendapatkan kesempatan itu. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan kesempatan itu, Bapak Ibu sudah di surga sekarang, nggak ikut belajar Alkitab. Nah, sekarang ini kalau kita berbicara tentang mengasihi itu ya. Bapak Ibu, kita bisa mengingat hal yang sederhana yang sudah kita diskusikan di awal. Ketika orang mengasihi, maka dia punya dua hal. Yang pertama, orang yang mengasihi itu di dalam hatinya pengen supaya yang dikasihinya itu bahagia.
Bapak Ibu silahkan periksa diri sendiri ketika Bapak Ibu mengasihi, entah mengasihi keluarga, entah mengasihi sesama, ketika Bapak Ibu mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, Bapak Ibu perhatikan saja diri sendiri. Saya pengen anakku bahagia. Saya pengen di dalam hatiku, istriku, suamiku bahagia. Nah, kemudian yang kedua, orang yang mengasihi itu berani berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihi. Bapak Ibu juga silahkan lihat diri sendiri. Saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman untuk mengasihi dan tahu bagaimana rasanya mengasihi. Silahkan Bapak Ibu mengingat pengorbanan yang pernah Bapak Ibu lakukan untuk keluarga, untuk suami, untuk istri, untuk anak, untuk orang tua, atau untuk orang lain, untuk sesama. Nah, orang yang mengasihi akan berlaku seperti itu. Dari dalam hati pengen supaya yang dikasih bahagia, dan kemudian berani berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihi. Nah, pengorbanannya kan seperti apa? Bapak Ibu mengingatnya sederhana saja kok. Semakin besar kasih seseorang, maka semakin besar juga pengorbanannya. Makin besar pengorbanannya, makin tampak juga besarnya kasih orang itu. Dan Yesus mengatakan kasih maksimal gitu ya, yang bisa diberikan oleh seorang manusia adalah ketika dia memberikan nyawanya. Nah, itu Bapak Ibu prinsip dasar ketika kita berbicara tentang mengasihi. Nah, sekarang begini. Bapak Ibu silahkan mengingat ya, Bapak Ibu pernah nggak mengetahui kalau Bapak Ibu itu dikasihi? Tahu ada yang sedang mengasihi saya. Kalau ada orang yang mengasihi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, tapi Bapak Ibu tidak merasa dikasihi, apa yang terjadi dengan Bapak Ibu? Apa yang terjadi dengan saudara-saudara? Ya nggak ada rasa, nggak terjadi apa-apa, nggak ada rasa apa-apa kan? Tidak merasakan apa-apa dan tidak melakukan apa-apa. Sekarang begini, saya ini bertanya dan ini pengandaian ya. Ini jangan berharap, jangan nungguin. Saya cuma berharap saja. Bukan berharap, hanya membayangkan saja. Saya tanya sama ini Bapak dan Ibu yang berkeluarga ya. Ini bapaknya sakit. Bapaknya sakit. Boleh pilih gula, darah tinggi, atau asam urat. Nah, boleh pilih ya. Kemudian Bapak Ibu begini, di rumah istri Bapak yang tahu kalau Bapak sakit itu mengatur menu makanan untuk Bapak, begitu kan ya? Pilihannya sedikit, tapi harus memikirkan variasi, begitu enggak Bu? Yang punya pengalaman atau membayangkan saja bahwa Ibu juga sudah tahu kok. Benar. Kalau ada orang yang sakit ini darah tinggi gitu ya, yang boleh dimakan cuma sedikit, yang enggak boleh dimakan ini banyak. Di rumah makanan diatur dan Ibu mengapa mengatur itu? Tujuannya apa? Supaya sehat, cepat sehat. Supaya suamiku sehat. Kenapa pengen suaminya sehat? Supaya berbahagia, suaminya bahagia. Supaya suaminya senang, bukan soal nanti yang bayar cicilan hutang siapa gitu kan. Ngangsuran belum selesai itu siapa yang ngangsur? Bukan itu. Tapi aku akan senang ketika melihat suamiku sehat. Begitu kan Bu ya? Ya, benar. Sekarang Bapak Ibu silahkan membayangkan suami yang seperti ini tadi
itu keluar, pergi dengan teman-temannya, reuni di restoran, makanan apa saja ada. Silahkan sebutkan kemungkinan yang dilakukan oleh si suami. Yang pertama apa? Minum kopi. Makan apa yang disenangi. Ini pasti ini senang ngopi ini. Jadi ketika ada teman-teman ini di restoran boleh makan bebas, orang bisa kemudian makan apa yang diinginkan. Nah, apalagi dengan perkataan mumpung istri saya enggak ikut. Nanti ketika pulang dia sakit, ngomongnya bagaimana? Enggak tahu tadi makan apa. Atau jawabnya, enggak enak, udah dibayarin, temannya banyak, masa saya makan pilih-pilih. Bisa begitu jawabannya. Tapi kalau sampai mengatakan, mumpung istri saya enggak ada, berarti yang ada di pikiran suami, ketika istrinya mengatur diet tadi, istrinya dianggap apa itu? Mumpung istriku enggak ada. Jadi selama ini istrinya dianggap apa? Penghalang. Bisa penghalang, Herder. Pelayan. penjaga ya. Penjaga. Atau malah security, satpam, atau juga malah kalau suaminya tentara, istrinya dianggap CPM gitu ya. Bapak Ibu akan melihat kemungkinan yang itu. Tapi ada kemungkinan yang lain. Ketika melihat makanan yang sebanyak itu dan menyenangkan seperti itu, dia bisa berpikir, selama ini istriku sudah jagain aku, enggak pengen aku sakit. Jadi begitu melihat makanan ini, dia enggak bingung. Yang dia pikirkan adalah, kalau aku makan, aku sakit, nanti istriku akan repot. Yang lebih banyak yang pertama atau yang kedua, Pak? Yang pertama, Pak. Yang kedua, ini adalah orang yang merasakan bagaimana dia dikasihi, dan kemudian kalau mau bertindak, mau makan ini ya, yang diingat adalah kasih yang diterimanya dari istrinya. Nah, sekarang lihat, kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi aku dengan kasih yang paling besar, kalau aku tidak merasa dikasihi, maka yang kemudian akan terjadi adalah Tuhan itu memberi perintah kok berat, kok sulit. Jadi kalau kita mengeluh, bertanya kenapa perintahnya itu kok berat, Bapak Ibu, kita diajak untuk mengingat Tuhan sudah mengasihi aku, Tuhan sudah mati untuk menyelamatkan aku. Kalau aku merasakan bagaimana Tuhan Yesus mati untuk aku, mengasihi aku, maka aku pun akan mengasihi Dia. Aku akan mengasihi Tuhan kalau aku merasakan bagaimana Tuhan mengasihi aku. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, ini pertanyaan saya lebih serius dari yang pernah saya tanyakan sebelum-sebelumnya. Bapak Ibu pernah mengalami indahnya dikasihi apa enggak? Pernah. Nah, itu belum pertanyaan saya yang sungguh-sungguh. Tapi kalau Bapak Ibu pernah mengalami merasakan indahnya dikasih, nah Bapak Ibu ingat-ingat itu. Pertanyaan yang ini, Bapak Ibu pernah nggak mengalami merasakan indahnya mengasihi? Ini berbeda pertanyaannya ya. Orang lebih senang dikasihi, orang merasa indah ketika dikasih, tapi ini berbeda pertanyaannya. Saya bukan meragukan Bapak Ibu, bukan. Justru saya mengajak Bapak Ibu mengingat bahagianya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengasihi. Ya, diberi daripada memberi daripada diberi. Nah,
Mungkin pernah ada yang mengalami ketika saya sudah bekerja, saya sudah berhasil, saya ingin melakukan sesuatu untuk orang tua saya, tapi orang tua saya keburu dipanggil Tuhan. Saya bisa merasa sedih karena saya belum melakukan sesuatu untuk orang tua saya. Nah, kalau ada yang pernah mengalami yang seperti itu, Bapak Ibu, itu tanda yang sederhana bagaimana merasakan sebenarnya indahnya mengasihi. Nah, sekarang Tuhan sudah mengasihi saya. Kalau saya merasakan Tuhan sudah mengasihi saya, maka saya pun akan tergerak, terdorong untuk mengasihi Tuhan. Bagaimana mengasihi Tuhan? Balik lagi, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Perintah yang mana? Kasihi sesamamu seperti aku sudah mengasihi kamu. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, ketika kita itu mengasihi sesama, orang yang kita kasih itu berbeda dan cara mengasihinya pun berbeda. Bapak Ibu misalnya ya sebagai orang tua, mengasihi anak yang berumur 5 tahun dengan mengasihi anak yang berumur 30 tahun sama atau beda? Beda. Jelas berbeda. Nah, karena ini Bapak Ibu, ini ada yang dari Indonesia, kemudian ada yang dari Malaysia, Malaysianya pun yang di Sabah, kemudian dari mana lagi? Ada yang dari mana lagi? Saya hanya mau lihat begini loh. Ketika kita mengasihi di satu tempat dengan di tempat yang lain, itu juga berbeda kan? Berbeda. Bapak Ibu begini, ketika Bapak Ibu mengasihi orang yang ada di daerah tropis dengan mengasihi orang yang ada di daerah subtropis, itu saja sudah berbeda kan? Bapak Ibu tinggal di daerah yang bersalju, karena mengasihi anak-anak, anak-anak dimandiin tiap hari, sehari 2 kali gitu. Tapi pas di musim dingin, di musim salju. Nah, yang saya maksudkan hanya begini, mengasihi orang yang sama di situasi yang berbeda, itu saja caranya sudah berbeda. Mengasihi orang di tempat yang berbeda, itu pun sudah berbeda caranya. Nah, saya tidak akan bisa memberikan contoh yang bisa dilakukan di mana-mana. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat prinsip yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam hal mengasihi ini. Sekarang Bapak Ibu silahkan membuka Injil Matius bab 25. Teks yang saya yakin Bapak Ibu hafal tentang pengadilan terakhir. Ayat 31 ya Pak Seto. Ya, nah yang saya maksudkan begini dulu. Bapak Ibu tolong kalau mau bacakan sebentar. Ayat 34 ini sampai dengan ayat 40. 34 sampai dengan 40. Ini teks yang sudah sering Bapak Ibu dengarkan, Bapak Ibu baca. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan,
Bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, ini Bapak Ibu nggak usah langsung komplain kepada Tuhan Yesus ya. Ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku. Pasti Tuhan Yesus sakitnya bukan COVID gitu ya. Kalau COVID lalu kita kunjungi malah salah nanti. Nah, bukan begitu membacanya, tetapi sekarang begini dulu. Lihat yang di ayat 40. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sekarang begini, Tuhan sudah mengasihi aku. Kalau aku mau mengasihi Tuhan, tergerak oleh kasih-Nya kepadaku, maka yang harus aku lakukan, yang bisa aku lakukan adalah mengasihi saudara-saudaranya. Saudaranya itu yang mana? Lihat yang disebut tadi, yang lapar, yang haus, kemudian yang datang sebagai orang asing, yang nggak punya pakaian, yang sakit, yang dipenjara. Ini pun Bapak Ibu, perintah Tuhan Yesus ini pun nggak bisa dilakukan semuanya secara harafiah. Sebaik-baiknya Bapak Ibu, sesoleh-solehannya Bapak Ibu, pernah nggak memberi pakaian kepada orang telanjang? Pernah, Pak. Nggak semua punya kesempatan. Tetapi begini, perhatikan urutan dan proses tindakannya. Lapar, diberi makan. Haus, diberi minum. Telanjang, ini telanjang bukan karena mau mandi, ini bukan telanjangnya orang yang gila, bukan. Tapi telanjang karena nggak punya baju. Resikonya apa? Nggak punya baju di daerah subtropis, musim dingin. Kedinginan bisa mati. Nah, ketika melihat orang yang nggak punya baju, beri baju. Ketika ada orang yang sakit, dikunjungi. Mengunjungi orang sakit itu tujuannya apa? Menjadi teman, memberikan hiburan, gitu ya. Kemudian begini, lihat keadaan orang yang dikasihi, pikirkan apa yang harus dilakukan demi kebaikan, demi kebahagiaan orang yang dikasihi itu. Prinsipnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan kalimat-kalimat yang jelas ya. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Jangan sampai ketika aku lapar, kamu memberi aku minum. Orang lapar dikasih minum. Itu malah kembung. Ketika aku haus, kamu memberi aku makan. Bukannya hausnya hilang, tambah. Sudah tambah haus, susah nelan lagi. Kemudian, jangan sampai juga ketika aku telanjang, kamu mengunjungi aku. Apa artinya yang seperti itu? Mengasihi pertama-tama dilakukan dengan memperhatikan situasi orang yang dikasihi. Lalu kita sendiri menggunakan pikiran,
yang digerakkan oleh kasih tadi berpikir tentang bagaimana caranya supaya orang itu bisa benar, bisa bahagia. Dan kemudian berikutnya lagi, ada mengasihi yang tanpa ini materi ya. Bapak Ibu silahkan mengingat doa Bapa kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tapi yang harus diperhatikan, Bapa melalui Tuhan Yesus itu sudah mengampuni saya. Bapa sudah mengampuni saya. Di kayu salib, Yesus menghapus dosa saya, mengampuni dosa saya. Seberapa besar pengampunan Bapa kepada saya? Enggak terhitung. Sehingga kalau Tuhan memberi perintah, ampuni sesama yang bersalah kepadamu, yang harusnya diingat bukan kesalahan orang itu, bukan kejahatan orang itu, tetapi Tuhan yang sudah mengampuni saya. Kemudian, kalau memang sedang dimusuhi itu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ngerasa pernah nggak susah, merasakan mengalami sulitnya mengampuni? Ada yang pernah mengalami sulitnya mengampuni? Ada, Pak. Waktu itu perlu berapa jam sampai bisa mengampuni? Kok bilang sulit? Wah, lama itu. Enak aja ngomong jam gitu. Lama. Ada yang sampai tahun, bertahun-tahun. Ada yang sampai belasan tahun, ada. Karena ketika kita disakiti, maka yang seringkali terjadi dengan kita, yang tampak oleh kita, itu seringkali adalah orang itu dan sakit hati yang ditimbulkannya dalam diri saya. Orang itu dan penderitaan yang saya rasakan, itu yang seringkali membuat kita sulit mengampuni. Nah, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam misalnya perumpamaan tentang pengampunan, itu menolong kita. Ingat ya, aku sudah mengampuni kamu. Aku sudah membersihkan kamu dari dosamu. Maka, kalau kamu mengampuni sesamamu, yang harus menjadi motivasi, itu adalah pengampunan dari Tuhan. Saya tidak mengatakan ini sulit atau mudah. Sekali lagi saya menyampaikan, mengajak Bapak Ibu untuk melihat prinsip. Tuhan sudah mengampuni, maka saya mengampuni. Bapak Ibu mengampuni, seperti yang Bapak Ibu kita alami dalam banyak kesempatan, mengasihi itu seringkali tindakan yang sulit. Tetapi ada satu hal yang bisa membantu kita. Sekarang Bapak Ibu silahkan membuka Roma bab 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5 ya. Telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ulang lagi Bu, satu kali lagi Bu. Pelan-pelan. Dan harapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, sekarang begini. Kasih itu dicurahkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu dikaruniakan kepada kita. Begitu kan? Ini Bapak Ibu harus membacanya cermat memang. Kalau dibalik, saya percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada saya. Roh Kudus yang dicurahkan kepada saya itu mencurahkan kasih kepada saya. Roh Kudus bukan hanya mengingatkan kita untuk mengasihi, tetapi juga memberikan kemampuan kepada kita untuk mengasihi. Memberikan daya, kemampuan kepada kita untuk mengasihi. Sehingga ketika kita mengatakan mengasihi itu sulit, berat, dan seterusnya, saya tidak akan menyangkal itu, Bapak Ibu. Saya nggak akan menyangkal. Saya juga mengalami seperti yang lain alami, seperti yang Bapak Ibu alami. Saya bukan perlu
setahun, 2 tahun, saya perlu belasan tahun. Nah, kemudian begini, ketika kita berhadapan dengan situasi yang seperti ini, maka kita memperhatikan Roh Kudus yang bukan hanya mengingatkan kita mengasihi, tapi juga memberikan kepada kita daya, kekuatan supaya sanggup untuk mengasihi. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Sebentar di chat belum ada pertanyaan, tapi bagi yang mau langsung bertanya, silakan. Bapak Ibu terus pada mikir apa sekarang? Apa yang Bapak Ibu pikirkan sekarang? Oh, Pak Ibu Elizabeth mau bertanya langsung, silakan. Pak Seto, saya mengetahui sepasang suami istri yang sudah menikah hampir 50 tahun, kemudian suaminya itu jatuh dan patah tulang. Dan karena istrinya mengasihi, istrinya ingin suaminya bisa jalan kembali, karena itu kan jatuh patah tulang, bukan lumpuh, tapi perlu latihan yang luar biasa. Nah, akibatnya terjadi perkelahian setiap hari, Pak. Padahal sebetulnya karena istrinya mengasihi suaminya, ingin agar suaminya bisa ke gereja. Tapi suaminya begitu jatuh, patah tulang, bilang dia udah nggak bisa apa-apa. Hanya malahan kalau nggak didudukkan, dia akan hanya berbaring tidur. Nah, itu bagaimana caranya kadang-kadang kita mengasihi orang itu sangat sulit, Pak. Iya, saya tidak akan pernah menyangkal tentang kesulitan itu ya. Saya sudah dari awal menyebutkan enggak akan saya menyangkal. Karena begini, yang dihadapi itu orang yang berbeda-beda. Situasinya pun berbeda. Maka kemudian begini, apa yang saya sampaikan, saya tidak yakin bisa memberikan solusi kepada mereka ya. Karena apa? Mereka berdua yang tahu. Tetapi kemudian begini, Bapak Ibu, ketika kita ketemu, bahkan kita mengalami sakit, seringkali bukan hanya fisik kita yang jadi sakit kan ya. Bukan hanya fisik yang jadi sakit, psikis, kejiwaan juga bisa ikut sakit. Mungkin pernah ketemu orang yang sakit dan malah nggak mau sembuh. Kenapa? Nggak punya harapan. Buat apa saya sembuh kalau situasi saya begini-begini? Nah, ketika kita melihat orang yang sakit, ada hal lain yang rupanya perlu diperhatikan. Jadi, bagaimana membantunya? Hanya mereka yang tahu. Hanya yang tiap hari ketemu itu yang tahu bagaimana situasi yang sedang dihadapi. Bisa jadi dia berdiskusi dengan orang lain, bisa. Tetapi akan kembali pada prinsip. Ini situasinya seperti ini. Orang sakit itu ternyata situasinya bukan hanya fisik, tapi juga psikis. Maka kemudian Bapak Ibu lihat ketika bicara tentang orang sakit, ada yang punya tugas dengan memberikan pengharapan, memberikan semangat, membuka wawasan. Begitu kan? Ada yang begitu. Tapi kemudian ya saya tidak mungkin mengerti situasi yang mereka hadapi itu. Jadi akan kembali mereka berdua yang perlu memperhatikan, bahkan kalau begitu ya si istri yang harus memperhatikan situasi yang sebenarnya bagaimana. Bukan soal saya pengen dia mengikuti apa yang saya harapkan. Tapi situasi yang sedang dihadapi itu sebenarnya seperti apa dan bagaimana membuat dia bahagia. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Seto. Selanjutnya, tadi ada
Pak Satiawan ya, yang raise hand tapi nggak kelihatan lagi. Oh iya, Pak. Oh ada, Baik. silakan. Ya. Ya, Mengasihi sesamamu seperti aku telah mengasihimu. Kemudian juga sudah Pak Sto menggambarkan berbagai macam keadaan yang berbeda dan kita yang mencintai harus menyesuaikan dengan situasi. Ya, itu betapa rumitnya. Sementara kita sendiri manusia kan juga tidak mempunyai pengetahuan seluas Tuhan ya. Apa yang bisa kita lakukan kan menurut kita seperti tadi yang sudah diceritakan sama Ibu yang barusan saja. Contohnya, masing-masing orang punya persepsi sendiri. Jadi bagaimana itu kita bisa mengasihi seperti Tuhan yang mengasihi. Ya, Tuhan mempunyai pengetahuan yang jauh lebih luas, mengerti apa yang kita tidak mengerti. Gitu saja ya. Bagaimana komentar Pak Seto? Yang kita diskusikan, yang saya sampaikan, yang tertulis di dalam teks tadi, bukan soal mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi saya, itu kaitannya dengan pengetahuan Tuhan dan pengetahuan manusia. Itu dulu ya. Tuhan menyampaikan ajaran ini semua kepada manusia, bukan kepada malaikat. Kalau Tuhan mengajar Tuhan sendiri, buat apa? Tuhan menyampaikan ini semua kepada manusia. Bukan kepada malaikat, bukan kepada Tuhan sendiri. Dan Bapak Ibu, ini bukan, kalau kita bicara tentang kitab suci, selalu kita akan mengatakan, ini Injil yang bicara Tuhan, ini firman dari Tuhan. Kita tidak bicara tentang, Tuhan tidak bicara tentang pengetahuan Tuhan lebih luas dari pengetahuan manusia, bagaimana mungkin kita berlaku seperti Tuhan. Bukan. Tapi Bapak Ibu silahkan mengingat dua tadi. Yang pertama motivasi, yang kedua ukuran. Dan kalau bicara tentang motivasi, Tuhan sudah mengasihi, maka saya mengasihi. Kemudian yang kedua tentang ukuran. Kasih yang paling besar itu terjadi ketika orang mengorbankan nyawanya. Dan kita sudah lihat, Bapak Ibu, kita belum mendapatkan kesempatan itu kan. Nyatanya masih ada kok. Kalau kita sudah mengasihi dengan kasih yang paling besar, Bapak Ibu, kita sudah bersama dengan Tuhan. Kemudian yang berikutnya, mengikuti Yesus. Pernah enggak Bapak Ibu mendengar Tuhan memaklumi ketika Bapak Ibu tidak bisa mengasihi karena Bapak Ibu adalah manusia? Tolong diingat-ingat selama Bapak Ibu ikut Yesus, Tuhan Yesus. Yang memaklumi saya tidak mengasihi, saya sulit mengasihi, itu Tuhan atau saya? Tuhan. Tuhan memaklumi kalau Bapak Ibu tidak bisa tidak mengasihi sesama. Diri kita sendiri. Pantes kamu nggak bisa mengasihi karena kamu manusia. Tolong cari kata-kata Tuhan yang kayak gitu. Saya sendiri. Diri kita sendiri. Nah, kemudian sekarang begini dulu. Yang Tuhan tidak lakukan di dalam kitab suci itu adalah membuka konsultasi. Tuhan menyampaikan prinsip, ajaran, tapi nggak ada konsultasinya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Kita sendiri pengikut Tuhan yang diajak untuk berpikir bagaimana harus bertindak. Kemudian begini, yang lebih lanjut, apakah kalau kita bicara tentang mengasihi, kalau kita bicara mengasihi, yang nomor satu itu harus dikasih orang-orang yang dekat atau orang-orang yang jauh? Siapa aja, Pak? Yang dilihat. Yang dilihat, yang dekat. Yang dekat. Yang dekat itu nomor satu. Enggak akan Bapak Ibu, wah nomor satu kasih orang-orang yang di Afghanistan. Enggak. Yang Tuhan akan menunjukkan kepada kita siapa yang perlu kita kasih.
sebentar, ada yang share screen ini. Nah, kemudian begini, Bapak Ibu, hambatan ketika mengasihi ya. Hambatan ketika mengasihi. Apalagi terutama ketika kita disakiti. Tadi saya sudah sebutkan satu. Ketika saya disakiti, maka yang sering kali muncul di pikiran saya itu adalah sakit hati yang ditimbulkan. Dan kemudian Bapak Ibu, setelah itu pikiran yang akan aktif. Buat apa saya mengasihi? Buat apa saya mengampuni? Orang itu sudah menyakiti saya. Nah, di situ Bapak Ibu lihat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang pengampunan. Aku sudah mengampuni kamu. Aku sudah mati untuk kamu supaya kamu selamat. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Aku bersama dengan kamu dan kamu tidak sendirian. Lebih lanjut, Tuhan mengaruniakan roh. Bapak Ibu jangan pernah mengabaikan roh yang dicurahkan kepada kita dan membuat kita sanggup mengasihi. Kalau mengasihi itu hanya dilihat dalam relasi antara saya dengan sesama saya dan Tuhan disingkirkan, sudah pasti beratnya minta ampun, susahnya minta ampun. Tapi menghadirkan, mengalami, merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, memperhatikan roh yang dicurahkan kepada kita, itu yang akan menolong kita untuk mengerti bagaimana mengasihi, dan kemudian juga untuk sanggup mengasihi. Saya justru mengajak Bapak Ibu untuk menggunakan hati dan pikiran untuk mengasihi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Dan itu semua ya yang dikaruniakan kepada kita untuk melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Begitu, Pak. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk begini, kadang-kadang menutup diri. Jangan sampai menutup diri dengan alasan saya ini manusia tidak bisa melakukan ini dan itu. Dan ketika saya mengatakan seperti itu, maka dengan kata lain saya sedang menggeser peran Tuhan dalam kehidupan saya. Begitu, Pak. Ya, Pak Seto. Amin, Pak Seto. Ya, ya, terima kasih. Barangkali ada lagi yang mau bertanya langsung kepada Pak Seto. Boleh, Kak Seto, saya mau bahas. Saya kemarin sempat ada diskusi dengan teman tentang mengasihi gitu. Tapi kan ada beberapa narasi yang bilang kalau kita melaksanakan 100% mengasihi secara pure itu akan bertentangan dengan psikologi. Karena kan kalau dalam psikologi itu mengutamakan diri sendiri. Misalkan kita harus menjauhi orang-orang yang tidak membawa yang suatu yang positif gitu kan. Sama seperti teman saya berdebat, seperti kamu sendiri di gereja misalkan kamu sakit, sebagian orang kan bilang, nah ini adalah bayaran tebusan kamu atas dosa-dosa kamu, jadi kamu harus sakit. Sepertinya kok Tuhan kejam sekali, kamu harus membayar dosa kamu dengan sakit sekarang gitu. Jadi saya juga bingung menjawab ini karena kan dengan argumen bahwa dari ahli psikologi itu bilang kesehatan mental itu yang utama, jadi beriman juga harus dengan kebijaksanaan. Itu gimana implementasinya, Pak? Itu ahli psikologinya itu harus keterangannya lebih luas lagi. Jadi kalau ahli psikologi hanya mengatakan iya secara psikologis manusia akan mengutamakan diri sendiri sehingga mustahil mengasihi orang lain 100%, masa keterangannya cuma segitu kan? Kalau orang mengasihi sempurna, selesai, itu sudah ada di surga orangnya. Kenapa? Mengasihi yang sempurna itu sudah dengan menyerahkan nyawa. Tapi begini, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang ya mengasihi, saya bertanya kepada Bapak Ibu tadi,
pernah nggak mengalami rasanya indahnya mengasihi, bukan indahnya dikasih? Pertanyaan Cak. Kenapa? Kenapa? Kalau Pernah. kita beri, membahagiakan orang, itu kita merasa senang, Pak. Nah, kalau mau Memberikan diskusi mau lebih lanjut, ini yang belajar psikologi silahkan mempelajari itu juga. Ya, pernah, Pak. Kemudian sekarang begini, kalau bicara tentang sakit itu sebagai hukuman, Bapak Ibu minta maaf ya, saya tidak yakin yang ngomong itu berdasarkan ajaran Katolik. Ya, itu Bapak Ibu akan temukan di dalam Perjanjian Lama sebelum orang paham tentang kebangkitan badan dan hidup kekal. Orang baik pada masa itu ya, di Perjanjian Lama, Bapak Ibu ingat aja begini dah, di kitab Pengkhotbah itu ada kalimat yang sangat dikenal. Semuanya sia-sia. Kenapa sia-sia? Semua harus berakhir dengan kematian. Itu waktu orang Israel belum sampai pada keyakinan akan kebangkitan dan hidup kekal. Orang baik akan terima ganjaran di dunia. Orang jahat akan terima ganjaran di dunia. Nah, kemudian lihat, ganjaran untuk orang benar apa? Umurnya panjang, uangnya banyak, anaknya banyak. Orang jahat akan terima hukuman. Hukumannya apa? Umurnya nggak punya anak, nggak punya uang, umurnya pendek. Sakit, penderitaan itu paralel dengan umur pendek tadi. Nah, yang memandang penderitaan sakit sebagai hukuman dari Tuhan, kalau mau mengingat gampang, Bapak Ibu, itu teman-temannya Ayub itu loh. Elifas, Bildad, nah itu teman-temannya Ayub itu yang menganggap, Ayub kamu sakit, sakitmu kayak gini, kamu pasti dihukum Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekarang silahkan mengingat, kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, menderitanya kurang apa coba? Apakah Bapak Ibu juga akan mengatakan Yesus itu orang yang dihukum oleh Bapa begitu? Nggak mungkin. Bapak Ibu juga silahkan mengingat. Nah, kalau ini di dalam gereja Katolik, Bapak Ibu tahu nama Padre Pio kan ya? Itu tangannya bolong sampai meninggal. Apakah orang Katolik akan mengatakan itu pasti orang berdosa? Enggak. Kita justru akan mengatakan senang sekali ya orang itu karena apa? Boleh merasakan yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu pernah nggak yang ada yang terima sakramen perminyakan? Ingat ya, sakramen perminyakan itu bukan sakramen orang yang mau mati, jangan salah paham. Benar. Ya, ketika Bapak Ibu menerima sakramen perminyakan, Bapak Ibu diajak untuk menyatukan sakit penderitaan yang dialami dengan penderitaan Tuhan Yesus. Nah, kalau mau ngomong soal psikologi, silahkan diskusi lagi tentang psikologi, apakah psikologi berbicara begini. Satu lagi, Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu bahagia justru karena Bapak Ibu berkorban untuk orang yang Bapak Ibu kasih? Pernah. Jangan katakan Bapak Ibu nggak pernah mengasihi anak 100%. Nggak mungkin kan Bapak Ibu lakukan, oh, nggak 70% saja untuk anakku. Nggak bisa. Saya justru mengalami kegembiraan ketika saya berani bisa berkorban untuk anak-anak saya dan kemudian melihat anak-anak saya bahagia. Itu mengasihi. Ya, begitu dulu. Ya. Pak Helmi, satu. Pak, ya maaf ya. Satu lagi aja, Pak. Satu lagi. Satu lagi, ya. Ini kebetulan Pak Doliko Indrawan. Silakan. Raise hand ya. Ya. Ya, selamat malam Pak. Ya, singkat dan padat ya. Silakan. Mengenai tadi kalau saya tidak salah simak atau yang minggu-minggu lalu, apakah kehidupan manusia yang sekarang ini
dalam ajaran Katolik itu memungkinkan manusia menjadi makhluk transendental. Kalau 100% kita kiblatnya kepada ajaran Kristus. Full 100% kasih, full 100% pengorbanan. Artinya memungkinkan manusia hidup tanpa raga. Itu yang disebut dengan kepenuhan iman. Seperti Maria. Atau seperti Yesus. Apakah semua manusia harusnya menuju kepada situ, atau memang harus mengalami kematian dulu? Karena dalam ajaran agama lain ada orang yang mampu hidup tanpa raga, jadi seperti makhluk transendental. Apakah arahnya ke situ? Lengkapnya nanti Bapak silahkan melihat ya rekaman yang berkaitan dengan kebangkitan badan, Pak. Kemudian yang kedua yang kita diskusikan berkaitan dengan iman akan Yesus, itu dasarnya boleh diperiksa dari awal sampai sekarang, dasarnya adalah Alkitab. Jadi bukan pengalaman orang-orang tertentu lalu dijadikan materi dan dijadikan sumber untuk soal iman. Kalau saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat kehidupan kita yang kita alami, nah saya justru mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana firman, bagaimana iman itu juga kaitannya erat dengan kehidupan kita. Dan nggak mungkin orang hidup di dunia ini tanpa kepercayaan, tapi mikir hidup yang kekal. Nah, kemudian berkaitan dengan ini, hidup tanpa raga. Selama manusia hidup di dunia ini, manusia hidup dengan jiwa dan raga. Ketika manusia mati, maka yang terjadi adalah raga yang mati, jiwa tetap hidup. Dan jiwa inilah yang akan menerima tubuh surgawi, dan dengan tubuh surgawi inilah manusia akan hidup bersama dengan Allah dalam kehidupan kekal. Nah, tentang kasus-kasus manusia yang hidup tanpa raga, Bapak Ibu, saya tidak akan minta maaf ya, saya tidak bisa diskusi banyak di sini tentang hal itu. Karena apa? Kalau urusannya sudah berkaitan dengan yang tanpa raga, yang di luar pengalaman kita, dan kita mau jadikan itu sebagai sumber untuk pembicaraan, saya khawatir tidak menemukan dasar untuk berbicara. Begitu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Baik. Ya, terima kasih. Ya. Mungkin dilanjut, Pak Seto. Sekarang kita lanjut. Sekarang bagaimana ini tema yang berikutnya ya, melawan kecenderungan kepada dosa. Melawan kecenderungan. Nah, sekarang begini dulu. Bapak Ibu ingat lagi tentang Tuhan Yesus yang menjadi manusia. Dan ketika menjadi manusia, dia mengalami kelemahan yang juga dialami oleh manusia. Jadi Tuhan menjadi manusia, mengalami juga kelemahan yang dialami oleh manusia. Nah, begini, kalau salah satu kelemahan manusiawi itu adalah berhadapan dengan pencobaan. Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Tuhan Yesus dicobai. Apa artinya dicobai? Begini, kata dicobai itu artinya bisa dua ya. Yang pertama itu diuji, yang kedua digoda. Nah, kalau Tuhan bisa menguji manusia, bisa.
Tapi kalau setan bukan menguji, tapi menggoda. Menguji, apakah ada yang salah dengan menguji? Enggak. Bapak Ibu waktu sekolah tiap tahun ujian. Dan apakah ada guru yang senang ketika muridnya semua nggak lulus ujian dan gurunya merasa saya yang paling pinter? Gurunya yang akan dianggap aneh, pasti kan? Seorang guru akan senang ketika muridnya lulus ujian. Bapak Ibu bisa mengingat Abraham yang diuji. Kejadian bab 22, Bapak Ibu nanti silahkan baca sendiri. Tapi ini urusannya dicobai dalam arti digoda. Yang kita lihat di dalam Injil, Yesus itu ya puasa lalu digoda oleh iblis. Kalau Bapak Ibu memperhatikan godaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, nah kita buka saja Injil Matius bab 4 ya. Bapak Ibu akan bisa melihat godaan itu sebenarnya apa? Bagaimana cara kerjanya? Godaan yang pertama saja dulu, yang gampang. Ya, Matius bab 4 di ayat 2 itu dikatakan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus lapar. Nah, dalam keadaan lapar inilah Yesus menghadapi godaan. Godaannya apa? Iblis, si pencoba itu datang. Lalu mengatakan, kalau kamu anak Allah, perintahkan, Bapak Ibu, bukan ubah ya, perintahkan supaya batu jadi roti. Lihat teksnya, nggak ada mengubah, tapi memerintahkan supaya batu jadi roti. Nah, kalau kita memperhatikan situasi yang dihadapi Yesus ini ya, Yesus lapar. Lapar itu jelas kelemahan manusiawi yang semua orang mengalami. Saya tidak bicara tentang orang-orang yang berpuasa begitu lamanya, kita nggak usah diskusikan itu. Kita diskusikan tentang situasi yang umum. Orang lapar itu pikirannya terarah kepada makanan. Bagaimana caranya supaya perutnya terisi dan laparnya hilang. Nah, kemudian bagaimana cara mengisi perut, bagaimana cara mendapatkan makanan. Itu yang bisa jadi masalah. Nah, Yesus digoda untuk menggunakan kuasanya sebagai anak Allah untuk memberi perintah kepada batu. Yesus datang ke dunia itu bukan untuk kepentingannya sendiri. Kalau Yesus datang ke dunia untuk kepentingannya sendiri, saya kita nggak yakin Tuhan Yesus perlu datang ke dunia. Tujuan kedatangannya itu adalah menyelamatkan manusia. Seluruh hidup Yesus tertuju kepada karya penyelamatan ini. Nah, ketika menjadi manusia, Yesus harus menghadapi godaan untuk menggunakan kuasanya untuk kepentingan diri sendiri, makanan, dan juga ini di godaan yang ketiga untuk kemuliaan pribadi. Kalau mau menyembah aku, mau menyembah iblis, maka semua kerajaan itu jadi milikmu. Dan karena itu, ya kamu akan mulia sebagai raja. Nah, Bapak Ibu, bagaimana Tuhan Yesus menghadapi cobaan ini? Oh ya, Bapak Ibu tolong amati ya. Iblis itu menggoda Yesus, kutip ayat Alkitab loh ya. Dan iblis nggak perlu buka Alkitab. Sudah hafal isi Alkitab dia. Dan dia bisa mengutip ayat Alkitab cocok dengan situasi yang dia perlukan. Lihat ke
ayat misalnya begini ya. Ayat 6 itu loh. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau dengan tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Lihat, bab 4 ayat 6 itu kutipan dari Mazmur 91. Wah, ini kan jarang diingatkan ya. Tapi iblis bisa ingat dan cocok loh kutipannya. Nah, kemudian perhatikan bagaimana Yesus menghadapi godaan itu. Tentang makanan ini tadi. Ayat 4, Tuhan Yesus mengatakan, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu, lihat juga ke ayat 10. Enyahlah iblis, sebab pada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Prinsipnya, Bapak Ibu, iblis menjauhkan manusia dari kehendak Allah. Melawan godaan iblis dilakukan dengan mendekat kepada Allah. Ya, kalau diomongkan prinsipnya sederhana. Nah, tentang yang lebih teknis, ya ini tunggu dulu. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu tolong membuka surat Ibrani bab 2. Ibrani bab 2, lihat ayat 18. Sebab oleh kerana ia sendiri telah menderita kerana pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ya, lihat ya. Ini ngomongin Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus menderita karena pencobaan. Ketika menjadi manusia, dia menghadapi pencobaan. Karena Yesus sudah mengalami pencobaan, maka dia bisa menolong orang-orang manusia yang menghadapi pencobaan. Kemudian sekarang lihat juga Ibrani bab 4 ayat 15. 4:15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, Tuhan mengalami pengalaman yang sama dengan yang dialami manusia, pencobaan. Nah, kemudian Tuhan berhasil mengatasi cobaan itu. Gampang kita mengatakan, oh, ya dia kan Tuhan, bisa aja, gampang saja buat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, justru Tuhan menjadi manusia itu dengan tujuan. Untuk apa? Lawan Tuhan itu adalah dosa dan kematian. Manusia harus berhadapan dengan dua ini, dosa dan kematian. Tuhan menjadi manusia supaya manusia bisa menghadapi dosa dan kematian. Nah, sekarang begini, yang lebih teknis. Bapak Ibu bicara tentang dosa. Di pertemuan yang lalu kalau berbicara tentang dosa, dosa yang rupanya umum dialami oleh manusia itu sombong, iri hati. Nah, saya akan ambil contoh yang ini dulu. Sekarang begini, Bapak Ibu, kalau yang pernah sombong ya, yang pernah sombong, Bapak Ibu bisa nggak menyebutkan 100 hal yang membuat Bapak Ibu sombong? 100 hal yang buat sombong. Bapak Ibu perlu berpikir panjang, harus latihan sombong, macam-macam kesombongan dulu, baru nemu 100. Yang saya maksudkan Bapak Ibu justru
tidak ketemu kita tidak ketemu dengan 100 hal, sampai 100 hal yang membuat sombong. Luar biasa kalau orang bisa sombong tentang 100 hal. Itu nyebutnya aja udah capek kok. Nah, orang bisa sombong itu untuk hal-hal tertentu kok. Untuk hal tertentu. Yang punya kekayaan, maka sombongnya untuk urusan kekayaan. Yang punya merasa penampilannya lebih dari yang lain, maka orang bisa menjadi sombong karena wajah, karena fisik, gitu ya. Kemudian ada juga yang sombong karena pengetahuan. Nah, itu kalau orang bersombong dengan pengetahuan, kenapa? Dia merasa pengetahuannya ini paling banyak. Nah, kemudian sekarang yang selanjutnya, orang yang sombong itu sadar apa enggak dia sedang sombong? Sadar. Enggak. Sadar? Enggak. Enggak masalah. Maksudnya memang begini, ada waktunya orang sombong itu enggak sadar kalau dia sedang sombong. Dan Bapak Ibu, kalau mau sombong, persiapan dulu enggak? Enggak. Spontan. Enggak perlu persiapan. Tapi bisa sadar, bisa enggak sadar. Nah, yang menjadi perlu untuk dilakukan adalah mengangkat kesombongan yang tidak disadari itu menjadi sesuatu yang disadari. Caranya, Bapak Ibu, buat aja daftar hal-hal yang membuat saya sombong. Daftar, tulis sendiri apa saja yang pernah, apa saja yang bisa membuat aku sombong. Sekali lagi, nggak akan banyak. Nah, kemudian begini, Bapak Ibu pernah ketemu sama iblis atau belum? Belum. Saya malah yakin kalau sampai Bapak Ibu ketemu sama iblis, Bapak Ibu tidak akan berdosa, tetapi justru akan berdoa. Nah, sekarang, ketika saya sombong, saya melihat hal-hal itu, entah wajah, entah fisik, entah harta, entah pengetahuan, gitu ya. Saya melihat itu sebagai kekuatan saya. Saya melihatnya sebagai kekuatan saya. Tetapi iblis melihatnya berbeda. Iblis melihat apa yang menurut saya kekuatan, itu justru sebagai kelemahan. Lebih lanjut, hal-hal yang bisa membuat saya sombong, itu hal-hal yang menurut saya lebih dari orang lain. Saya lebih dari orang lain. Nah, kemudian kalau saya sudah tahu apa saja yang membuat saya sombong, maka kemudian saya bisa mengangkat kesombongan saya menjadi sesuatu yang disadari. Misalnya, Bapak Ibu pernah sombong untuk urusan Alkitab apa enggak? Pernah. Pernah, ya. Teman saya itu berarti. Kalau orang sombong untuk urusan Alkitab, nah prinsipnya kan sederhana saja. Karena saya merasa sudah belajar banyak, lebih tahu dari orang lain, belajar lebih dulu, maka saya bisa merasa lebih dari yang lain. Efeknya apa? Ketika saya melihat Romo memberi homili, saya ngantuk. Romo memberi homili, saya akan menilai homilinya dengan khotbahnya nyambung apa enggak. Dan setelah itu, setelah saya melihat ternyata homili enggak nyambung dengan bacaan dengan teks kitab suci, maka kemudian saya akan memandang rendah Romo itu. Nah, itu orang yang sombong untuk urusan Alkitab bisa begitu.
Nanti ketika pertemuan bisa jadi juga melihat temannya susah buka Alkitab, wajahnya bisa langsung berubah orang ini. Orang yang sombong untuk urusan Alkitab, melihat teman nggak bisa buka Alkitab cepat, mukanya bisa langsung berubah. Gimana muka orang sedang sombong untuk urusan Alkitab itu? Jadi sinis. Itu belum ngomong loh ya. Begitu mulai ngomong, langsung bilang, sudah berapa lama jadi orang Katolik, Bu? Kok buka Alkitab aja begini? Masih lebih rajin tikus daripada Ibu ternyata ya. Saya udah kayak orang sombong belum, Bu? Ya persis Pak, persis. Sudah. Nah, persis ya? Ya. Nah, kalimat yang seperti itu hanya bisa lahir dari orang sombong. Dan Bapak Ibu, ketika saya sombong, saya meninggikan diri sambil merendahkan orang lain. Bayangkan ketika itu tidak disadari. Nah, ketika saya tahu salah satu hal yang membuat saya sombong itu untuk urusan Alkitab, misalnya gitu ya, maka ketika mendengarkan homili, saya akan waspada. Saya tidak mau sombong. Apapun yang dikatakan oleh Romo yang memberi homili, saya akan dengarkan. Pikiran saya arahkan untuk mendengarkan. Dan mulut akan saya jaga, jangan sampai keluar kata-kata ini penghinaan. Begitu juga nanti kalau dalam pertemuan di lingkungan ada orang yang nggak terampil membuka Alkitab, saya sadar itu bisa membuat saya sombong, maka saya sudah akan siaga. Saya tidak mau wajah saya berubah jadi sinis, saya tidak mau mengeluarkan kata-kata yang membuat saya sinis. Nah, Bapak Ibu mengangkat mulai dengan melihat, membuat daftar apa saja yang bisa membuat saya sombong. Kekuatan saya yang bisa membuat saya sombong. Setelah itu, mengangkat kesombongan yang tidak disadari menjadi sesuatu yang disadari. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, membuat daftar itu tadi. Dan kemudian ketika saya berhadapan dengan situasi, saya ingat apa yang sudah saya daftar, sambil mengingat juga, aku tidak mau dikuasai oleh kesombongan. Nah, itu contoh bagaimana melawan kecenderungan kepada dosa. Kemudian, contoh berikutnya, kalau bicara tentang iri hati, Bapak Ibu yang pernah iri hati, ya, tolong diingat-ingat. Jadi orang iri itu capek apa enggak? Hanya orang iri yang tahu, yang nggak iri nggak akan tahu. Coba. Hah? Capek. Capek. Kenapa kok capek? Kenapa iri itu capek? Gak seneng lihat orang lain senang. Tuh lihat, ketika saya iri itu kepada manusia ya, kepada sesama saya ya. Dan Bapak Ibu, apakah iri kepada semua orang? Enggak mungkin. Bapak Ibu pernah iri kepada 10 orang sekaligus? Luar biasa kalau pernah sampai 10 orang sekaligus. Nah, saya itu hanya akan iri kepada orang yang begini. Kepada orang yang begini. Kepada iri orang yang ini kaya, kepada iri kepada orang yang lebih cakep. Hanya begitu-begitu saja. Dan kemudian kalau saya sedang iri, yang akan saya lakukan adalah, tunggu dulu, orang iri itu sadar apa enggak? Tidak. Ya, sadar Pak. Sadar. Jawabannya kan sama, bisa sadar, bisa enggak. Ya. Yang merepotkan itu ketika iri tidak disadari. Iya. Karena apa? Saya iri kepada seseorang, dan kemudian orang itu ada di satu ruangan dengan saya. Maka leher saya itu bisa digerakkan oleh iri hati dan membuat wajah saya, mata saya tertuju kepada orang itu. Kemudian, kalau orang sedang iri, itu telinga menjadi lebih sensitif kan ya? Betul Pak, nyari salah.
Cari info, itu malah lebih berat lagi. Ada info sedikit saja tentang orang yang mau saya iri, ini telinga saya nangkepnya cepat sekali. Iya, benar Pak Seto. Dalam pelayanan juga begitu, Pak. Cari-cari kesalahan orang. Berarti makin sensitif, Pak. Iya, makin sensitif kalau orang sedang iri itu. Coba lihat lagi, ketika saya sedang iri, Bapak Ibu sedang iri, kayaknya nggak ngelihat, tapi ngelihat semua. Iri hati kepada Pak Seto. Jadi iri sama saya. Bapak Ibu misalnya, Bapak Ibu sedang iri kepada seseorang, dan Bapak Ibu datang ke rumahnya. Bapak Ibu akan melihat semua sambil mengagumi? Enggak. Pura-pura nggak ngelihat, tapi ngelihat semua. Terus habis itu pulang berpikir tentang rumah orang itu. Sampai ada level tertentu orang bisa tidak tidur gara-gara mikirin orang yang membuat iri. Itu level berat ya. Dan kemudian pikiran yang dikendalikan oleh rasa iri nggak akan mencari kebenaran. Pikiran yang dikendalikan oleh rasa iri itu akan mencari kesalahan dari orang yang membuat dia iri. Benar, Pak Seto. Ya, yang membuat orang iri itu lelah. Melihat orang lain senang berhasil, hatinya panas. Itu saking panasnya bisa jadi kalau dia meluk pohon pisang jadi kering karena panasnya hati. Begitu buka freezer, cair semua esnya karena panasnya hati. Itu kelelahan orang yang iri. Nah, stop sampai di situ, lalu kita langsung tahu, saya nggak mau iri. Sudah selesai kan? Kenapa? Saya nggak mau capek. Ya, jadi begini. Saya akan membuat daftar apa saja yang membuat saya iri. Ini langkah pertama, langkah sederhana, langkah awal ya. Apa saja, orang yang seperti apa yang membuat saya iri. Lalu ketika saya berhadapan dengan itu, saya mulai waspada. Saya tidak mau iri. Saya akan ikut senang ketika orang senang. Saya akan ikut sedih ketika orang mengalami kesedihan. Karena orang iri itu seperti yang Bapak ucapkan tadi, ketika melihat orang lain senang, dia susah. Ketika melihat orang sedih, dia senang. Kalau iri itu dilanjutkan, diwujudkan, maka orang yang iri akan berusaha, akan berbuat supaya orang yang senang itu jadi nggak senang. Tujuannya apa? Supaya dia sendiri senang karena melihat orang lain nggak senang. Betapa melelahkannya kan ya. Orang iri nggak akan memuji di level tertentu itu tadi, akan membuat orang lain yang senang jadi nggak senang. Nah, kesadaran akan hal-hal yang membuat saya bisa iri, itu Bapak Ibu yang akan menolong kita untuk bebas dari rasa iri. Kemudian, sekarang kalau dibalik, pernah ketemu orang yang iri? Bapak Ibu pernah berhadapan dengan orang yang iri apa enggak? Pernah. Iri kepada Bapak Ibu? Pernah, Pak. Itu paling menyenangkan kalau dia bisa membuat dia lebih iri lagi kan ya? Iya, Pak. Gembira sekali kalau bisa membuat orang iri itu jadi panas. Pernah ngalamin manfaatnya itu? Apa, Pak? Saya tidak ngomong benar apa salah. Bapak Ibu silahkan periksa. Pernah nggak ada yang mengalami itu? Pernah. Saya tidak menyampaikan ajaran yang benar, ajaran Tuhan Yesus, enggak. Saya menyampaikan itu yang biasa terjadi. Kalau pernah berhadapan dengan orang iri, ada nggak dengan sengaja memanas-manasi orang itu? Oh, pernah, Pak. Pernah banget. Pernah banget lagi. Kemudian, sekarang begini, coba lihat lebih lanjut. Sudah ngalami sendiri orang iri itu capek. Sekarang, nah ini baru ngomongin yang benar ya. Ini baru ngomongin yang benar ya. Kalau berhadapan dengan orang yang iri, lihat ya, orang iri itu
pantasnya dibenci atau dikasihani? Kasihani. Kasihani buat Saya dikasihani, Pak. Tapi nanti belum selesai lagi. Dikasihani apakah cukup ataukah harus sampai dikasihi? Nah sekarang begini, bagaimana mengasihi orang iri? Bapak Ibu bisa datang kepada orang yang iri kepada Bapak Ibu dan mengatakan, kamu jangan iri kepada saya, gitu. Enggak akan bilang begitu. Tapi sekarang begini, Bapak Ibu bisa mengasihi orang iri, bisa mengasihi orang sombong dengan kasih yang paling tulus. Caranya bagaimana? Doakan orang itu, sebut namanya dalam doa supaya orang itu tidak dikuasai oleh iri hati. Hanya Tuhan dan saya yang tahu kalau saya mengasihi dia. Benar, Pak. Saya doain orang yang iri itu. Tetap kita menunjukkan kepada dia tetap rendah hati, Pak. Nah, jangan kemudian datangnya orang itu dan mengatakan, aku tadi malam doain kamu lu supaya kamu nggak dikuasai iri hati. Nah, itu bukan mengasihi tapi malah tambah menyakiti orang. Nah, kemudian lebih lanjut kita bicara kembali lagi ke ini melawan kecenderungan kepada dosa. Ada waktu, ada masa orang membenarkan diri ketika dia berdosa. Membenarkan diri. Wajar kalau saya berdosa, namanya juga manusia. Tuhan tahu kok kenapa saya berdosa. Kalau ingat kalimat yang seperti ini, nanti bisa lanjut. Kutip kata-kata Tuhan Yesus, roh memang penurut, roh memang kuat, tapi daging lemah. Nah, Bapak Ibu, begini. Itu usaha membenarkan diri ketika saya sedang berdosa. Menganggap dosa itu sebagai sesuatu yang wajar dilakukan oleh seorang manusia, maka yang kemudian terjadi saya membiarkan diri saya dikendalikan oleh dosa. Selama Bapak Ibu mengikuti Tuhan Yesus, silahkan ingat-ingat kapan Tuhan memaklumi orang berdosa. Memaklumi ketika orang berdosa. Membiarkan orang berdosa, terus berdosa, enggak apa-apa, nanti aku ampuni. Silahkan periksa kalau pernah ketemu. Yang kita temukan apa? Kalau matamu menyesatkan engkau, cungkil. Kalau tanganmu menyesatkan engkau, potong. Kakimu menyesatkan engkau, penggal. Yang enggak disebut, kalau kepalamu berpikir jelek, enggak diomongin itu ya. Nah, kemudian begini. Ketika Yesus bicara dengan perempuan berdosa yang mau dilempari batu itu, jelas dia berdosa. Sudah jelas dia berdosa, sudah. Nggak usah kita diskusikan dosanya. Tuhan Yesus pesan apa kepada dia? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sehingga kalau orang mengatakan, saya berdosa itu manusiawi, Bapak Ibu, itu langkah sederhana, halus, ketika orang membiarkan diri dikuasai oleh dosa. Nah sekarang, Bapak Ibu, silahkan membuka surat Roma bab 6. Oh ya, Bapak Ibu, dalam satu kali pertemuan, entah saya memberi keterangan, entah saya menjawab pertanyaan, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat teks kitab suci ya. Bapak Ibu kalau nggak bisa mengingat semua yang saya omongkan, memang ada rekaman, tapi baik juga kalau Bapak Ibu ini tulis teks-teks ayat-ayatnya itu nanti Bapak Ibu pelajari sendiri. Diulang. Jadi saya kutip ayatnya, kitab apa, bab berapa, ayat berapa, tujuannya apa? Nanti saya akan pelajari, saya akan baca sendiri. Ini untuk keperluan belajar kita ya. Silakan ke Roma bab 6.
Sekarang Bapak Ibu silahkan ke ayat bab 5 dulu, ayat 20. 5:20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Baik, stop di situ. Bapak Ibu, Tuhan mengampuni dosa. Makin banyak dosa, makin banyak pengampunan. Nah, itu maksudnya. Makin banyak dosa, makin banyak pengampunan yang diberikan oleh Tuhan karena korban di kayu salib itu. Nah, kemudian sekarang silahkan lihat ini bab 6 ayat 1 sampai dengan 2. 6, 1, 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya, bisa enggak? Karena makin banyak dosa, makin banyak pengampunan, makin banyak dosa, makin besar karunia. Boleh enggak kita tekun berbuat dosa supaya makin banyak karunia yang diterima? Supaya makin besar pengampunan yang diterima. Paulus langsung jawab, tidak. Sekali-kali tidak. Itu sikap yang keliru kalau orang sudah tahu dirinya ditebus, dosanya dihapus, lalu tekun berbuat dosa. Itu sikap yang bisa dikatakan aneh. Coba sekarang ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Apakah kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus? Nah, kamu telah mati bagi dosa. Jangan sampai dosa berpengaruh kepadamu. Tapi yang harus terjadi, hidup bagi Allah. Menjalani kehidupan demi atau untuk Allah. Nah, sekarang ayat 12 dan 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu lihat ke ayat 12 dan 13 ini ya. Ketika orang membiarkan diri dikuasai oleh dosa dan membenarkan diri ketika berdosa, lihat apa yang sebenarnya terjadi menurut Paulus. Orang ini sedang membiarkan diri digunakan oleh dosa untuk menuruti keinginan dosa. Bayangkan dosa itu sebagai pribadi, ini personifikasi dosa ya. Jadi dosa yang memberi perintah kepada kamu dan kamu menuruti perintahnya. Itu sama dengan kamu jadi budak dosa. Kalau memang kamu percaya kepada Tuhan, maka yang harusnya terjadi, serahkan anggota tubuhmu kepada Allah supaya Allah menggunakannya sebagai senjata kebenaran. Memberikan diri, menggunakan anggota tubuh kita untuk digunakan oleh Allah, biarkan Allah menggunakan tubuh kita untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Nah, kemudian, nih sekarang begini, Bapak Ibu silahkan mengingat, pernah mengalami atau tidak berkaitan dengan dosa ini. Saya begini, ketika saya melakukan kesalahan, ketika saya berdosa, pernah enggak saya membenarkan diri? Ketika saya membenarkan diri, yang aktif dalam diri saya itu otak atau hati saya?
Maksudnya ini, saya sudah mencuri ini, saya sudah mencuri. Jelas, saya ngomong pencuri tentang berdosa, saya tidak diskusi tentang moral tentang mencuri ya. Mencuri sebagai dosa. Saya sudah berdosa. Tapi saya berusaha membenarkan dosa saya. Yang saya gunakan apa? Otak, Pak. Ya, otak saya. Pencuri nggak cuma saya, banyak. Saya memang perlu kok. Orang yang saya curi juga nggak bingung. Nah, Bapak Ibu, hal yang sederhana itu bisa terjadi. Pikiran saya bahkan dikendalikan oleh dosa untuk membenarkan diri ketika saya berdosa. Nah, Paulus memberikan peringatan, serahkan anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk menjadi senjata kebenaran. Nah, sekarang Bapak Ibu, silahkan mengingat doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa. Segala dosa-dosaku, sebab patut aku engkau hukum. Terus? Sebab patut aku engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina engkau yang maha murah dan maha baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan tidak berbuat dosa. Ya Tuhan, ampunilah saya orang berdosa. Perbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Nah, sekarang perhatikan kata menghina. Ketika saya berdosa, berarti saya itu sudah menghina Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang maha baik, Allah yang disebut Allah yang maha rahim. Tuhan sudah baik kepadaku, Tuhan sudah mengasihi aku, Dia mati untuk keselamatanku. Kalau aku berdosa, berarti aku sudah menghina Tuhan. Loh, menghinanya itu bagaimana? Bapak Ibu jawab apa? Dosa itu. Kalau saya berdosa, apakah saya merasa sedang menghina Tuhan? Ini kontras dengan yang saya ucapkan, namanya juga manusia, wajar kalau saya berdosa. Kontras kan? Dalam doa saya mengatakan, aku sudah menghina Tuhan, tapi dalam kehidupan aku mengatakan, wajar kalau aku berdosa. Ada yang aneh di sini. Tuhan dalam tanda kutip sudah repot-repot membersihkan aku dari dosa, tapi aku bisa dengan seenaknya berdosa. Itu penghinaannya. Tunggu, Bapak Ibu, kalau pernah dihina atau belum? Bapak Ibu pernah mengalami penghinaan atau belum? Pernah, Pak. Yang saya mau tanya juga, kalau orang merasa dihina, itu mikir dulu atau langsung merasa? Langsung merasa. Pikiran itu kayak cepat sekali gitu, langsung sampai ke hati gitu kan ya? Penghinaan itu urusannya dengan hati. Jadi yang Bapak Ibu amati juga, kalau saya mengatakan aku sudah menghina Tuhan dengan dosaku, Bapak Ibu amati relasi batiniah, relasi hati ke hati antara aku dengan Tuhan. Ada urusan dari hati ke hati. Nah sekarang begini, Bapak Ibu di jalan, Bapak Ibu pernah nggak mengumpat orang? Ini contoh yang sering kali saya gunakan karena gampang saja. Pernah. Dan pernah mengumpat? Sering. Sering. Semua akan mengatakan Bapak Ibu nggak pernah ngajari anak mengumpat kan? Karena itu salah. Terus Bapak Ibu ingat nggak? Pernah nggak kejar orang yang Bapak Ibu umpat di jalan itu sampai dia berhenti, lalu katakan, maaf ya, aku tadi mengumpat kamu gitu. Enggak lah, Pak. Nggak pernah ya? Coba, kalau sampai Bapak Ibu berantem, lalu sampai salah satu kelepasan mengumpat, atau ngumpat ke anak, dalam hitungan yang wajar, saya bicara Bapak Ibu yang baik-baik semua ini ya, orang-orang baik semua, tapi pernah mengumpat, gitu ya. Kalau mengumpat istri, mengumpat suami, mengumpat anak, mengumpat orang tua, kelepasan mengumpat, Bapak Ibu ada rasa nggak nyaman nggak di dalam hati? Nggak nyaman, tidak nyaman. Tidak nyaman. Kenapa?
bermusuhan Merasa dengan bersalah. orang yang Iya, berhadapan berkaitan dengan orang-orang yang dekat yang mengasihi atau saya kasihi. Tapi kalau saya berdosa, saya menghina Tuhan tapi tidak merasa menghina, berarti ada sesuatu yang harus saya perhatikan. Relasi batin, relasi hati ke hati antara saya dengan Tuhan. Kemudian kata yang lain yang harus diperhatikan, benci. Benci kepada dosa. Bapak Ibu pernah benci sama orang? Yang pernah benci sama orang, Bapak Ibu ketika sedang benci, memperhatikan wajahnya dengan kekaguman? Tidak. Jangankan kagum, melihat mukanya saja, nggak mau. Jelek. Mendengar namanya disebut, sakit telinga. Kalau Bapak Ibu, kalau saya sedang benci sama orang, mau nggak mulutnya itu menyebut nama dia? Enggak. Itu baru benci beneran kan? Ketika orang benci, nyebut namanya saja nggak mau. Kalau disuruh-suruh sama dia, tapi masalahnya kalau nyuruh itu atasan urusannya lain ya. Benci sama atasan itu beda urusannya. Tapi orang yang saya benci, apakah dia akan saya biarkan nyuruh-nyuruh saya? Enggak. Enggak. Hindari, Pak. Aku benci akan segala dosaku. Apakah aku mau menengok, apakah aku melihat dosa-dosa itu? Enggak. Kalau memang saya benci. Kalau saya memang benci kepada dosaku, apakah saya akan mengatakan, enggak masalah, berdosa, Tuhan sudah mengampuni kok. Itu enggak ada kebencian sama sekali. Kalau saya memang benci kepada dosa, maka ingat kata-kata Paulus tadi, aku tidak akan membiarkan diriku dikendalikan, disuruh oleh dosa. Tapi kemudian Bapak Ibu ingat juga janjinya serius nggak untuk tidak berdosa lagi itu. Kembali untuk tidak berdosa lagi, Bapak Ibu ingat diskusi kita yang sebelumnya tentang melawan kecenderungan kepada dosa ini. Kita bisa belajar, kita bisa berlatih untuk menguasai iri, untuk melawan kesombongan. Sekali kita berhasil, perjalanan selanjutnya lebih mudah untuk tidak dikuasai oleh dosa. Dan yang terakhir Bapak Ibu, perhatikan kalimat terakhir dalam doa tobat itu. Ampunilah aku orang berdosa. Terima kasih, selamat malam. Kembali ke Pak Helmi, silakan.